Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh jamaah sekalian senantiasa dilimpahkan kesehatan, kekuatan, istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT di tengah musibah yang sama-sama kita alami. Semoga Allah SWT berikan hadiah spesial setelah kita keluar dari ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada tahun ini kita semua mengerti bahwa tahun ini pemerintah meniadakan ujian nasional, sehingga beberapa teman-teman berpikir bahwa dengan UN mereka sah untuk bisa menjadi alumni pada tahun ini. Padahal kita harus tahu di dalam prinsip belajar itu kita belajar untuk supaya menjadi menuntut ilmu supaya kita menjadi orang yang lebih baik, bukan dituntut kita belajar untuk bisa menjawab pertanyaan ketika ujian saja, bukan. Karena dengan kita belajar supaya kita senantiasa menjadi hamba Allah SWT yang bisa memperbaiki diri sehingga menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka seorang bijak mengatakan bahwa kita menuntut ilmu itu bukan kita menuntut ilmu itu untuk menjadi orang yang baik, bukan menuntut ilmu atau belajar untuk menghadapi ujian, menjawab pertanyaan ketika ujian. Jadi ujian itu supaya kita belajar. Dengan ujian memacu kita untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan ujian tersebut. Tapi kita belajar bukan intinya untuk mendapatkan nilai yang bagus setelah ujian kita selesai, bukan. Jadi supaya ujian itu intinya supaya kita bisa menjadi hamba Allah SWT yang bisa memperbaiki diri kita menghadapi ujian kelak di kehidupan. Kemudian nanti teman-teman yang mereka berpikir bahwa pada tahun ini adalah alumni corona, jadi yang lulus pada tahun ini menamakan mereka alumni mereka dengan alumni corona generation gitu ya. Tapi padahal tidak selayaknya kita menamakan itu adalah angkatan kita, namun mungkin adalah wabah yang kita lulus pada tahun itu karena pada tahun tersebut kawan-kawan lahir menjadi alumni di sekolah masing-masing. Maka saya yakin teman-teman semua bisa bijak untuk menghadapi musibah yang sedang dialami oleh kita semua ini. Kawan-kawan semua, kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Dunia ini penuh dengan ujian, dan terakhir kita akan menerima bersama hasil ujian kita ketika nanti kita sudah di hari akhir. Disebutkan dalam firman Allah SWT surat Al-Kahfi ayat 46 ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta yang dimiliki, rumah, mobil, perhiasan, mungkin apa yang bapak ibu kawan-kawan miliki lah, dan juga putra-putri keturunan. Kita mungkin bangga punya baju merek apa, tas merek apa, sabuk merek apa, sepatu merek apa, kacamata merek apa, peci merek apa, dan sebagainya. Itu adalah perhiasan. Kemudian kita juga akan mendapati ketika nanti teman-teman sudah berkeluarga, punya anak, juga akan timbul rasa ingin membanggakan putra-putrinya. Anak saya yang pertama lulus di akademi ini misalkan gitu. Anak saya yang kedua lulus diterima di universitas bergengsi misalkan.
anak yang ketiga barusan mendapatkan PhD di luar negeri misalkan begitu. Tapi itu semua adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi amal ibadah, ya, amal ibadah kita semua di muka bumi ini, di dunia ini, sebelum kita ngadep Allah SWT di akhirat nanti, dari kebaikan apapun itu, baik itu salat, puasa, zakat, haji maupun umrah, ataupun ibadah yang lainnya, itu adalah sebaik-baik. Apalagi itu adalah sedekah yang itu jariyah, yang baqiyah, yang itu kekal, itu adalah sebaik-baik khairun inda rabbika, sebaik-baik perhiasan menurut Allah SWT. Dan dia adalah harapan kita untuk menyelamatkan kita ketika nanti Allah SWT mungkin melihat kita kurang dalam amal ibadah yang telah diwajibkan kepada kita. Maka itu adalah suatu hal yang kita akan hadapi bersama, supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Maka dari itu, apa yang kita hadapi bersama pada tahun ini dengan tidak adanya ujian nasional, kemudian mungkin teman-teman gak ada resepsi perpisahan, ada beberapa di luar ya, di kalau saya dulu di pesantren, kalau di SMA luar mungkin ada semprotan gitu pakai pilox gitu ya, jadi rame-ramean atau resepsi dan sebagainya. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu berkecil hati, karena sungguhnya ujian yang akan kita hadapi kelak, khususnya ujian sebelum kita menghadapi ujian yang sebenarnya di akhirat nanti, adalah ujian ketika kalian sudah punya keluarga. Ketika itu juga kita tidak perlu belajar lagi, karena ujian dulu akan datang, masalah dulu akan datang, baru kita akan belajar. Ternyata ketika kita menghadapi masalah, baru kita belajar. Sebaliknya, ketika kalian sekarang belajar, kalian nanti akan menghadapi ujian. Itu ketika masa-masa di sekolah maupun kuliah. Tapi hakikat ujian yang sebenarnya adalah supaya seorang mengetahui letak kekurangannya, letak kesalahannya, kemudian bisa memperbaiki kesalahan tersebut menjadi hamba Allah yang terbaik. Jamaah sekalian, maka saya akhiri di sesi kali ini dengan sebuah hadis yang itu merupakan nukilan dari hadis Jibril. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarighuh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Hadis ini Rasulullah SAW bersabda, artinya Jibril mendatangiku, kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hidup kamu sampai Allah SWT ntar takdirkan sudah cukup waktunya, karena sungguhnya kamu juga akan meninggalkan dunia ini. Fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Dan kalian boleh mencintai siapapun yang kamu sukai, ya, keluarga, saudara, putra putri dan sebagainya, karena sesungguhnya kalian akan berpisah dengan mereka. Dan yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Dan beramal, mau amal baik mau amal buruk, amal ibadah itu, amal buruk itu juga akan kita dapatkan balasannya ketika nanti hari kiamat. Fa innaka majziyun bihi wa'lam, dan ketahuilah. Ketika itu Jibril berkata, lanjutannya wa'lam,
Dan ketahuilah, sungguhnya kemuliaan seorang yang beriman itu kepada Allah SWT adalah ketika dia bisa bangun ketika tengah malam terakhir, bermunajat kepada Allah SWT di saat-saat manusia terlelap, di saat-saat orang tidak ada yang melihat. Dan ya, izzatun nafs, ya. Kemudian kemuliaan seorang dirinya, kemuliaan dirinya. Jadi adalah keutamaan dirinya, kemudian sekarang adalah kemuliaan dirinya adalah ketika dia benar-benar bisa tidak bergantung kepada manusia. Dia bergantung pada dirinya sendiri, bahwasanya Allah SWT jadikan dia hamba Allah yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Itu adalah kemuliaan seorang yang beriman. Tidak banyak bergantung pada orang, minta-minta kepada sana yang terdekat. Hadirin jamaah sekalian, jadi tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih bahwasanya tahun ini tidak ada ujian nasional, tahun ini tidak ada resepsi perpisahan. Tidak perlu ditangisi, tidak perlu diperbesar, ya, dilebarkan, sebab justru ini adalah momen kalian bisa mengenang bahwa pada tahun ini kisah kalian menjadi kisah klasik untuk masa depan. Ya, ke depan kalian akan tahu bahwa pada tahun 2020 saya alumni dan saya tahu ketika itu tidak ada resepsi perpisahan pada saat tersebut sedang terjadi wabah corona. Kemudian apa yang telah kawan-kawan lakukan ketika masa-masa terakhir di jenjang sekolah maupun kuliah pada tahun ini merupakan suatu hal yang bisa dikenang. Maka ingatlah kawan-kawan hari ini, sebab kita hidup bersosial, hidup belajar bersama teman-teman, dan kisah itu menjadi sebuah kisah yang akan kita kenang untuk selamanya. Sebab dari itu, oleh karena itu, ketahuilah bahwa yang datang akan pergi, dan yang lewat akan berlalu, dan yang ada akan tiada. Dan seseorang yang akan ketemu pasti juga akan nanti berpisah pada waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah mau mampir di channel kami. Mohon support untuk like dan subscribe-nya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.